Setelah heboh perbuatan miris ayah tirinya yang dibongkar oleh Michelle Ashley anak Pinkan Mambo di sebuah podcast beberapa waktu silam, Pinkan yang namanya disebut-sebut dalam permasalahan ini pun akhirnya angkat bicara. Pinkan pun menegaskan tidak melakukan semua yang ditudingkan oleh anak kandungnya itu. Lantas, bagaimanakah klarifikasi Pinkan terkait kejadian yang terjadi di periode tahun 2018 sampai 2021 itu? Dan benarkah justru karena pengakuan Pinkan yang kini menyeret mantan suami keduanya itu dijebloskan ke balik jeruji besi? Sementara itu, pasca Michelle mengaku dijemput oleh ayah kandungnya dan kini menetap di Bali, rupanya Pinkan pun sempat berupaya untuk menemui anak kandungnya itu. Dengan sekuat tenaga, ia pun sampai menjual mobil dan tidak makan selama 3 hari untuk mencari anaknya. Namun, nasib buruk dialami oleh Pinkan yang tidak diterima baik oleh sang anak. Lantas benarkah Pinkan pun merasakan perubahan besar pada diri anaknya sejak kejadian tersebut? Dan benarkah pula kini Pinkan pun juga angkat tangan untuk mengurus Michelle anaknya karena kini watak sang anak sulit untuk dibenahi? Sementara itu, nama Pinkan Mambo memang bukan kali ini saja memancing kehebohan. Sebelumnya, Pinkan pun sempat membuat kontroversi saat menyenggol Rizky Bilar dan berujung permintaan maaf darinya. Lantas, apakah yang membuat Pinkan sampai berbuat demikian? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pengakuan belak-belakan Michelle Ashley anak Pinkan Mambo dari pernikahannya dengan mantan suami yang pertama dalam sebuah podcast yang tayang beberapa waktu lalu menimbulkan keprihatinan publik. Ya, mengaku mendapatkan tindakan yang sangat memilukan hati yang diterimanya dari ayah tirinya, yang bahkan menurut Michelle sudah berlangsung selama 2 tahun silam atau sejak usianya sangat belia hingga berakhir di tahun 2021 silam. Permasalahan ini pun semakin diperparah karena Michelle merasa sang bunda Pinkan Mambo tidak peduli dan tidak melindungi saat kejadian yang dilakukan oleh ayah tirinya itu atau suami kedua dari Pinkan Mambo. Kejadiannya kan saya nggak tahu karena saya kan nggak selalu di rumah. Saya harus banting tulang untuk dari saya nikah sama suami yang ini, saya selalu biayain rumah tangga tuh sampai kalau boleh tangan saya buntung tuh sampai buntung deh. Saya tuh cuma taunya cari uang aja untuk anak-anak. Itu terjadi di tahun 2018 sampai 2021 dan di situ aku di sini mau nyampein aja kalau misalnya aku nggak mau merugikan satu sama lain terhadap mami aku Pinkan Mambo dan suaminya yang sekarang. Aku cuma mau speak up sebagai victim yang sekarang ya sudah terjadi. Dan di sini cuma mau menyampaikan kalau tidak ada mau menjelekkan siapa-siapa. Usia aku 12 tahun. 12 tahun terjadi pas 12 tahun aku belum berumur, mungkin udah bisa dibilang termasuk perkosa. Ya sebesar itu beritanya dan udah nyampe pengadilan juga dan udah dipenjara orangnya. Mami tahu dari
5 bulan setelah kejadian dan seterusnya. Sikapnya cuek aja kak atau nolongin? Aku nggak tahu ya, tapi yang aku lihat itu dia nggak percaya sama omongan aku. Cukup lama berselang sejak podcast tersebut dimunculkan ke publik. Pinkan pun agaknya gerah, di mana ia pun dicap jelek oleh semua orang. Akhirnya, ia pun tidak tinggal diam. Ia pun berusaha mengkonfirmasi kabar tersebut. Pinkan pun mengatakan hati ibu mana yang tidak akan sakit dan hancur saat mendapati anaknya diperlakukan tidak pantas oleh seseorang yang sudah dianggapnya sebagai ayahnya sendiri. Namun di satu sisi, Pinkan Mambo pun merasa tersakiti karena dituding oleh sang anak tidak membela saat kejadian tidak menyenangkan itu. Makanya Michelle ketika kejadian itu terjadi, saya nggak tahu kejadiannya kan, karena saya bukan Tuhan yang tahu kejadiannya. Terus dia cerita, terus saya dengar, terus saya shock, jatuh shock, hampir gila. Intinya hancur seorang ibu. Kita ciumin anaknya. Anak tuh kan kita ciumin setiap hari, yang begitu lucunya Michelle itu. Kalian bayangin lah setragis apa. Kalau nggak masih hidup aja saya udah syukur. Sehancur-hancurnya seorang ibu hancur. Ya, Pinkan menceritakan bagaimana perjuangannya untuk membesarkan Michelle. Ditambah lagi dengan keempat anaknya yang lain yang juga harus dibesarkannya dengan cara yang sama tanpa membeda-bedakan yang lainnya. Semuanya dilakukan Pinkan dengan cara bertahan hidup sendiri, yang diibaratkannya kepala menjadi kaki dan kaki menjadi kepala. Semua pun dilakukan Pinkan untuk mencukupi kebutuhan apapun yang dibutuhkan oleh putra-putrinya. Terlebih lagi untuk Michelle, ia pun membelikan baju yang cukup mewah, serta telepon genggam yang harganya pun cukup fantastis, yang dibeli Pinkan dari hasil berjualan apapun, termasuk pisang goreng dan juga cobek. Saya cuma mau klarifikasi sampai situ aja, bahwa saya tuh ibu yang sangat baik, yang kalau punya uang tuh Michelle tuh tinggal bilang, "Mami minta uang." Nggak usah minta. Kenapa nggak usah? Kamu muter aja di mall, kamu tinggal tunjuk aja mau yang mana. Ada uangnya, Mam? Ada, insya Allah ada. Udah, tinggal tunjuk aja. Segitunya aku sayang. Sampai dia kemarin dapat HP 10 juta juga. Kakaknya yang di rumah, "Michelle kok tega sih gituin Mami tuh yang besarin kamu pakai air susunya Mami cinta sama kamu, Michelle tuh ke TV, sekali masuk TV tuh kita nggak hitung dana, sekali masuk TV baju dari atas ke bawah tuh Michelle bajunya bisa juta-jutaan. Saya yang beliin supaya Michelle terlihat cantik. Kalau saya kan udah dari dulu di TV, dan sejak saya cerai sama suami saya yang papa aslinya Michelle, hanya saya, Pinkan Ratnasari Mambo, yang membiayai hidup Michelle. Dari Michelle bayi merah sampai besar begini, hanya saya. Sampai saya waktu itu nggak punya uang, saya masih ingat, saya pinjam ke keluarga, pinjam 50.000 buat makan, karena anak kita banyak. Warga cuma bilang apa? Bukan urusan saya. Oh iya, bukan urusan kamu. Saya cuma nangis aja. Tak cukup sampai di situ, Pinkan pun juga menyampaikan perasaannya sebagai wanita dan seorang ibu, di mana ia ingin bertanya langsung apa alasan sebenarnya sang putri melakukan hal yang sudah menjatuhkan harga dirinya itu. Bahkan secara terang-terangan Pinkan Mambo pun juga meminta untuk tidak lagi melakukan hujatan kepada dirinya, karena yang sebenarnya terjadi tidak seperti yang diungkapkan Michelle. Dan Pinkan pun merasa jika ia seorang ibu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengurus anak dan mencari nafkah untuk sang buah hati, namun kejadian seperti itu pun tidak dapat dielakkan. Ya, saya merasa sedikit terganggu karena
udah saya nggak tahu kejadiannya, pastinya saya bela. Saya cuma kalau ada Michelle di sini, saya cuma mau nanya, Michelle itu tumbuh besar dari kecil sampai besar, siapa yang kasih makan? Emangnya tumbuh langsung besar? Ya saya merasa sedikit terganggu karena udah sejak suami saya di dalam, udah 3 tahun yang lalu, saya udah bela Michelle tuh di pengadilan, saya udah bela. Pasti seorang ibu sakit, hancur. Makanya kan saya sedikit halu kan, karena kan ya bukan halu, karena kan tekanan hidup saya banyak. Jadi saya harus pintar, bukan halu sebenarnya, karena intinya jadi lucu gitu loh. Jadi bisa menghargai Pinkan yang sekarang beda dengan Pinkan yang dulu. Karena kan yang saya alamin tuh sangat berat gitu. Jadi membuat saya tuh jadi cepet dewasa. Di lain sisi, pasca kejadian dugaan asusila tersebut, suami kedua Pinkan memang diketahui harus menjalani proses persidangan dan dinyatakan bersalah. Dan menurut Pinkan, mendekam di balik jeruji besi LP Tangerang. Lantas, benarkah Pinkan mengaku jika karena dirinya sang suamilah bisa dijebloskan ke balik jeruji besi? Dan seperti apa pula Pinkan menceritakan hari-harinya dengan ketidakadaan suaminya itu? Benarkah Pinkan pun merasa bahkan menyebut dirinya sebagai janda gantung? Karena statusnya yang belum menjadi seorang janda tetapi seolah-olah sudah menjadi janda karena tidak adanya sosok sang suami. Usir kan, untuk dari rumah saya usir. Tapi satu dan lain hal, kadang-kadang dia mau ketemu anaknya yang kecil-kecil, saya bolehin ketemu. Nah ketika itu terjadi lagi kan, itu kan misalnya minta tolong saya, tolong dong amanin saya. Oh iya harus, aku bilang. Pokoknya kalau ada Dedi pulang, kamu tahu mobilnya, langsung kamu masuk ke rumah, kamar, kunci kamarnya. Tapi ada satu cerita di dalam cerita itu yang saya nggak bisa cerita di sini. Ada yang lainnya, tapi saya cuma pagerin aja sampai situ karena kalau saya cerita nanti bakalan kepo, terus nanti bakalan meluas. Jadi saya sudah sampai sini aja. Toh juga, dan kita juga harus hargain pengadilan itu sudah mengurus segala sesuatu, dan kesaksian saya semua yang aneh itu saya udah utarakan di pengadilan. Makanya jatuhlah hukuman kepada suami saya. Jadi saya sangat membela Michelle juga. Pokoknya saya bela yang bener aja. Aku sih nggak merasa, aku udah 3 tahun udah selama nikah sama dia, terutama 3 tahun ini aku tidak merasa jadi istri ya. Makanya kemarin aku bilang di aplikasi juga, ayo pasukan janda gantung, mana suaranya pasukan janda. Maksudnya saya janda tapi belum ada surat. Sementara itu, Pinkan pun juga menceritakan usahanya untuk bertemu Michelle di Bali. Namun, tidak diterima baik oleh sang anak. Lantas bagaimanakah cerita Pinkan terkait kejadian tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan Intens, udah kayak minum obat ya, sehari 3 kali. Oke, pokoknya ini berita terupdate di Intens. Oke, pokoknya jangan lupa di like, subscribe, and comment. Masih melanjutkan drama rumah tangga antara Pinkan dengan buah hatinya Michelle Ashley. Setelah dijemput oleh sang ayah karena mengaku mengalami kejadian asusila tersebut, Michelle kini tinggal di Bali bersama dengan ayah kandungnya.
Namun, dalam klarifikasinya kemarin, Pinkan pun juga membongkar tabiat tidak biasa sang buah hati sejak kejadian yang menimpanya tersebut. Menurut Pinkan, Michelle menjadi anak dengan tabiat yang berbeda dari sebelumnya. Seolah terus menguliti sikap anaknya sendiri, Pinkan bahkan menyebutkan beberapa kenakalan Michelle yang dilakukannya. Seperti dugem, tidak pernah pulang ke rumah ayah maupun dirinya sebagai ibu. Bahkan menurutnya, sang anak pun tinggal terpisah dan hidup mandiri tanpa pengawasan orang tua. Ya sekarang lagi tinggal sama papa. Jemput papi kamu itu Januari 2002. 2021. Iyalah pasti. Iya pasti. Tapi Michelle emang dari dulu pendiam. Cuma sejak kejadian itu Michelle lebih kayak sedih gitu. Jadi sejak 5 bulan yang lalu dia udah tinggalnya tuh di rumah temennya, tidak bersama papanya, tidak bersama saya. Jadi dia anaknya nakal, nggak bisa diatur. Dia maunya dugem setiap malam. Ada yang lain satu dan lainnya yang parah. Tapi saya nggak mau ngomong di sini, saya nggak mau jelekin orang. Cuma pergaulannya nggak baik. Jadi 5 bulan itu dia udah tinggalin rumah, nggak mau diatur gitu. Cuma Michelle doang yang nggak mau diatur, yang lainnya tuh nice banget, baik banget. Nah terakhir dia minta urusin KTP karena dia mau jadi waiters di restoran. Saya bilang Michelle itu artis, nama Michelle besar, Michelle main aplikasi aja, udah gajian setiap hari. Mami ajarin bisnis, tapi dia milih untuk jadi waitress. Minta surat izin usaha mau kerja. Saya bilang saya nggak mau kasih. Saya maunya kamu pulang ke rumah atau ke rumah papamu, jangan di jalanan. Sementara itu, Pinkan Mambo pun juga menceritakan usahanya untuk menemui anak kandungnya di Bali beberapa waktu silam. Ya, berusaha sekuat tenaga, bahkan sampai menjual mobil dan tidak makan selama 3 hari untuk mencari anaknya. Namun, apa daya, nasib buruk pun dialami Pinkan yang tidak diterima baik oleh sang anak. Lantas benarkah Pinkan Mambo pun merasakan perubahan besar pada diri anaknya sejak kejadian tersebut? Dan benarkah pula kini Pinkan pun sudah angkat tangan untuk mengurus anak dari suami pertamanya itu karena kini wataknya pun sudah sulit untuk dibenahi? Sangat kecewa, makanya saya udah nangis 4 hari sejak saya pun nggak berani nonton Michelle ngomong apa, saya nggak berani karena saya nggak mau racunin hati saya, karena saya kan harus bikin uang tiap hari. Anak saya kan pampersnya berapa, susunya berapa, rumahnya semuanya serba duit. Cuma dengar kata orang ini, saya nggak mau buka, nggak mau nonton karena saya ngertiin aja dia sedang terluka dan saya cuma mau klarifikasi aja. Kalau kemarin aja saya hampir jadi gelandangan di Bali hanya untuk nemuin Michelle. Terus misalnya nggak mau ketemu, saya udah habis. Akhirnya saya jual mobil 150 juta. Saya 3 hari loh, nggak ada makanan, nggak ada minuman. Michelle pegang HP 10 juta juga, kita makan juga. Michelle nggak ada loh, mau bilang, Michelle jual dulu lah HP-nya biar kita bisa ada makanan, bayi-bayi kan kasihan. Jadi intinya kecewa banget sama Michelle. Itu saya yang susuin dan waktu saya besarin itu dengan penuh perjuangan dan saya membesarkan banyak anak. Itu saya nggak pernah tidur loh teman-teman, saya tuh jualan sampai malam. Kalian tahu lihat sendirilah, saya selalu ada jualan baju. Kenapa Pinkan selalu ada jualan baju, jualan cobek apa? Semuanya saya udah nggak kenal malu, saya taruh pisang goreng dari warung ke warung. Hanya untuk apa? Hanya untuk Michelle beli HP, hanya untuk Michelle beli semuanya lah biaya keluarga. Udah saya nggak lihat kejadiannya, udah ada cerita aneh juga di dalam cerita aneh yang saya nggak bisa expose di sini. Tapi saya juga kan mikirin anak-anak kecilnya nggak ada papanya gimana. Intinya bukan soal cerai sekarang juga nggak apa-apa. Tapi kan saya nggak ada waktunya. Kadang-kadang mau ngurus cerai kan mesti urus pampers bentar lagi nih. Yang di rumah telepon, mam susu habis. Harus punya uang kan. Jadi itu dari mana? Saya harus kerja dan kerja. Michelle udah disayang kayak gitu.
Misal mau minta baju apa juga saya beliin, mau apa juga saya tuh misal nomor 1 dapatnya. Tapi misal bisa mencemar pembunuhan karakter ya terhadap saya. Kok jadi saya yang dibully ya. Padahal saya nggak tak. Saya udah jatuh ketimpa tangga, ketabrak truk. Jadi udah susah bukannya bantuin di rumah misal. Sementara itu, nama Pinkan Mambo memang bukan kali ini saja memancing kehebohan. Sebelumnya, Pinkan pun sempat membuat kontroversi saat ia menyenggol Rizky Bilar dan berujung permintaan maaf. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Di lain sisi, nama Pinkan Mambo memang bukan kali ini saja memancing kehebohan. Sebelumnya, Pinkan pun sempat membuat kontroversi saat ia menyenggol Rizky Bilar dan berujung permintaan maaf darinya. Lantas, apakah yang membuat Pinkan sampai berbuat demikian? Benarkah hal ini pun adalah siasat Pinkan untuk membuat namanya kembali naik? Saya nangis harian, saya dari malam belum tidur. Saya merasa jadi orang yang paling hina, yang paling miskin. Saya merasa jadi orang yang tidak berguna ketika saya jadi jahatin Raffi. Bilar saya tidak bermaksud, saya cuma mau viral. Tapi ketika saya bicara sepertinya setan lewat aja dan saya jadinya jadi mau ngelucu, jadi bukan ngelucu, dan saya mau bercanda, jadi bukan bercanda. Minta maaf buat rakyat Indonesia. Saya ampun, saya nggak akan mau ngomongin artis-artis lain. Saya tidak akan pernah mau menjelekkan yang lain, dan saya tidak pernah berpikir untuk suruh Bilar cerai. Itu hanya lelucon, hanya bercanda, dan tidak pernah bilang Lesti itu tidak baik dan semuanya. Bilar tuh baik. Sampai hari ini saya merasa berdosa banget. Saya mohon maaf buat seluruh rakyat Indonesia. Saya yang tidak bermaksud menjelekkan, saya hanya cari uang buat beli susu anak-anak saya. Tahu dulu saya juga jualan pisang goreng, saya juga bukan siapa-siapa, saya malu. Saya tidak ada maksud, saya cuma mau cari uang aja. Saya nggak ada maksud, saya nggak pernah menyuruh Bilar cerai. Itu bukan Pinkan. Pengen cari uang buat anak-anak, karena kan Lala butuh sekolah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.